dengan apa kita bertoharoh? Tadi satu udah ada air, selain air berarti apa lagi? Dengan apa kita toharoh? Dengan dua benda, dengan dua macam nih. Yang pertama dengan air, dan airnya ini harus air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Kemudian itu kalau kita wudu kita dengan air, mandi kita pasti dengan air, kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau tidak menjumpai air, maka dia karena sakit tidak mampu untuk memakai air, takut khawatir kalau dia pakai air tambah parah penyakitnya, maka dengan apa? Tayamum. Tayamum ini adalah solusi bagi orang yang pertama. Ini adalah kalau dia tidak mendapatkan air, dia sehat tapi tidak mendapatkan air, atau dia sakit ada air tetapi dia tidak mampu untuk menggunakan air karena sakitnya itu, maka ini akan bisa menjadi badal atau pengganti dari penggunaan air, yaitu toharoh dengan debu yang dinamakan dengan apa? Tayammum. Kalau untuk jenis-jenis airnya ada berapa macam kira-kira? Kita berbicara macam air berdasarkan suci dan tidaknya. Itu ada 4. Yang pertama adalah air mutlak. Melihat dari namanya, mutlak ini sesuatu yang lepas, artinya dia mempunyai sifat yang mutlak sesuai dengan sifat asli dari air itu. Al aslu fil asya tahirah. Ada kaidah mengatakan seperti itu, asal dari segala sesuatu adalah suci, termasuk air. Air ini asalnya suci. Benda-benda ini suci kecuali kalau dia terkena najis. Nah, air yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air at-tahiru al-mutahhir. At-tahiru li nafsih, artinya at-tahiru fi nafsi fi dzati, dia suci untuk dirinya, artinya dia dirinya ini suci. Al-mutahhiru li ghairihi, dan bisa membersihkan untuk yang lainnya. Itu dinamakan dengan air mutlak. Dan air mutlak ini terbagi menjadi 7. Ya. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit. Maksudnya apa? Air hujan. Allah mengatakan apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah turunkan dari langit air yang tahur, yang sangat suci, yang suci lagi mensucikan. Air hujan ini termasuk air yang suci dan lagi mensucikan. Jadi kita boleh wudu dengan air apa? Air hujan. Boleh. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jenis air mutlak, yang kedua adalah ma'ul bahr, air laut, air asin. Di sini air laut. Ada satu kisah, sekelompok sahabat Nabi SAW ada di lautan, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kunna fil bahr, kami ada di lautan, wa ma'ana qalilum minal ma', dan bersama kami hanya sedikit air. Afana tawadda'u min ma'il bahr, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Apa kata Nabi? Jawaban singkat tapi bisa memberi jawaban dari pertanyaan yang belum ditanyakan. Apa kata Nabi? At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Padahal sahabat nggak nanya tentang bangkainya laut, ya kan? Tapi apa? Ini dia tanyanya, sahabat hanya bertanya, boleh nggak kita wudhu dengan air laut? Ini Nabi salah satu balaghah yang beliau ini miliki. Beliau menjawab, dia lautan itu adalah bersih airnya dan bangkainya pun juga halal. Jadi jenis binatang laut itu bangkainya apa? Halal untuk apa? Dimakan. Jadi intinya memberikan dua solusi. Boleh wudhu dengan air laut, dan apa, boleh makan dengan binatang laut, bahkan bangkainya pun boleh untuk dimakan. Itu jenis air mutlak. Yang kedua adalah ma'ul bahar, air laut. Yang ketiga adalah ma'ul anhar atau ma'un nahar, air sungai. Tentu sungai yang masih murni, bukan kali yang ada di daerah Pekalongan sudah berubah jadi air batik, bukan, atau kali banger, ya. Kali banger memang warnanya dan ini juga baunya apa banger, ya Allah. Intinya kalau warnanya udah berubah, udah tercemar, itu maka itu tidak boleh, ya. Jadi intinya
air yang masih sungai yang masih murni kayak di daerah mana coba? Betul. Daerah Petung, Kali Bening, Paninggaran itu masih kemutlakan air sungai ini masih betul-betul terjaga. Kalau di daerah kota saya nggak yakin, ya. Itu ya jenis air mutlak yang ketiga yang boleh untuk digunakan untuk bersuci adalah air sungai. Kemudian yang keempat adalah ma'ul ain atau ma'ul uyun jamaknya, yaitu air dari mata air yang ngetuk, ya, oase dan lain sebagainya, ya, itu boleh. Air yang keempat dari jenis air mutlak adalah air mata air. Yang kelima adalah ma'ul bi'r atau jamaknya ma'ul abar, air sumur. Nah, sumur ini kan berarti kan bikin, ya kan, orang bikin tuk-tukan air, kemudian sumber air dia kemudian dipagari, dikasih kluwung segala macam. Maka selama ini airnya masih berjenis air mutlak, ya, karena mungkin ada teman-teman semua air sumur tetapi airnya baunya udah terkontaminasi, ya kan, udah terkontaminasi, ternyata dekat dengan tempat pembuangan limbah dan sebagainya. Maka ini jelas sudah keluar dari kemutlakan air. Jadi intinya kalau air sumur tapi jenis air ini masih bersih, ya, belum terkontaminasi, maka dia tetap sebagai jenis dari air mutlak yang masih boleh digunakan untuk bersuci. Yang keberapa Ustaz tadi? Air sumur? 6. Yang ke-5. 5. Ya, kita ulang lagi nih, ya kan? Karena banyak nih. Ma'us sama, air langit. Ma'ul bahar. Kemudian ma'ul bahar, air laut. Ma'ul anhar, air sungai. Ma'ul uyun, air mata air. Ma'ul abar, air sumur. Kurang berapa? 2. Kurang 2. Ma'ul thalji. Apa ma'ul thalji? Salju. Air salju atau air es. Nah, air es salju ini suci, ya. Salju yang turun ini suci. Hujan salju ini, air es ini suci. Dan yang terakhir apa? Ma'ul barot, air embun. Nah, air embun yang di pagi hari itu, yang nempel-nempel di dedaunan itu boleh digunakan untuk bersuci. Itulah jenis air mutlak. Ada berapa? Ada 7. Ini air yang suci lagi mensucikan. Itu jenis air yang pertama adalah apa? Air mutlak. Yang kedua jenis air adalah air musyammas. Asal katanya dari kata syams, artinya matahari. Musyammas ini air yang dipanaskan di tengah terik, di bawah terik matahari. Ya, ini jenis air ini adalah air yang suci tapi makruh digunakan untuk bersuci. Apalagi pakai bejana, di sini pakai logam, biasanya ember ini panas. Kalau di daerah Arab nih kalau siang bisa sampai 50 derajat. Itu kalau dipakai untuk untuk wudhu, untuk raup, untuk cuci muka, ini bisa berefek pada menimbulkan yurisul baros. Apa Ustaz? Bisa mengakibatkan belang-belang pada bagian tubuh yang kena. Ini bagaimana Islam mengatur kepada kita, jangan pakai air yang dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Makanya orang tua dulu kita sering ngajarin sama kita, kalau kita habis pulang sekolah ojo ndang gagian raup itu kan. Karena apalagi airnya kita ini baru panasan langsung mau disiram pakai airnya, terlebih airnya dulu sumur zaman dulu itu nggak ada atapnya, nggak ada penutupnya kan gitu. Atau air yang dijemur ini, maka ini dimakruhkan. Dia suci tetapi dia makruh untuk digunakan untuk bersuci. Mending kita hindari, ya. Kemudian jenis air yang keempat adalah yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah air mustakmal dan mutaghayyir. Ya, air mustakmal dan mutaghayyir. Yaitu apa? Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi contoh air mustakmal ini seperti ini. Namanya aja mustakmal. Mustakmal udah dipakai itu kan, bekas dipakai bersuci. Kita wudhu, nah jatuhnya air yang kita gunakan untuk wudhu itu
bukan yang jatuh dari kerannya, bukan, tapi jatuhnya dari anggota tubuh kita yang habis membasuh apa namanya, tangan, wajah, segala macam kaki, itu yang jatuh itu adalah air mustakmal. Kalau dikumpulin di bawahnya itu, maka tidak boleh lagi untuk digunakan untuk apa? Untuk bersuci lagi. Kemudian ada air mutaghayyir, jenis yang masih yang ketiga yang tidak boleh digunakan itu adalah air yang suci tapi jangan lupa, ini air mustakmal ini dia air suci tetapi tidak mensucikan. Jadi air mustakmal ini bukan air najis. Mustakmal ini apa? Baru dipakai bersuci untuk wudhu atau bersuci untuk membuang atau membersihkan kotoran. Itu mustakmal. Pokoknya habis dipakai untuk itulah ya. Kemudian mutaghayyir, air suci tapi dia berubah. Bisa berubah warna, bau dan rasa, atau dia air yang tercampur dengan barang suci lainnya. Seperti ma'uz za'faron. Air za'faron, air yang sudah dimasukkan minyak wangi, ya kan? Kemudian ini airnya sudah berubah. Kemudian ma'ul wardi, air mawar, air yang sudah warna ini berubah bercampur dengan mawar, pokoknya sudah air teh, ya. Kita nyelupin teh di situ, mau gunakan kita untuk wudhu udah nggak boleh. Air degan kelapa, itu kan dia, atau dia ini air suci tapi dia tidak termasuk yang tidak mensucikan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini jenis yang ketiga adalah air yang suci tapi dia tidak mensucikan, adalah diantaranya air mustakmal dan air yang sudah berubah. Kemudian yang keempat adalah ma'un najis, air najis. Nah, ada dua istilah untuk najis ini, ada najis, ada mutanajis. Kalau najis itu adalah zatnya itu memang asalnya najis. Kalau mutanajis, dia sebenarnya tidak najis tapi tercampur dengan barang najis. Contoh air najis seperti apa? Air seni, ya kan? Tapi kalau yang mutanajis, dia asalnya sebenarnya dia air yang suci, yang mutlak, tapi tercampur dengan najis, dia berubah, maka dia berubah menjadi air mutanajis. Itu perbedaan najis dengan mutanajis. Itu jenis-jenis air, macam-macam air, jenis-jenis air. Itu ada berapa? Ada 4. Yang mutlak tadi ada berapa? 7. Ada 7. Kemudian kalau yang suci tapi mensucikan tapi makruh digunakan itu air musyammas, air yang dijemur di bawah terik matahari. Kemudian ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalau musyammas dia suci mensucikan tapi makruh digunakan. Tapi ada air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air suci yang tercampur dengan barang suci lainnya, atau dia adalah air mustakmal. Dan yang terakhir adalah air yang sudah terkontaminasi dengan benda najis, atau memang air itu memang najis adanya.